Di era digital yang serba cepat ini, kita hidup di era yang luar biasa cepat. Dunia berkembang dalam hitungan detik. Teknologi digital, kecerdasan buatan, dan peralatan modern telah mengubah cara kita bekerja, belajar, bahkan berpikir. Dahulu, kita harus menunggu berhari-hari untuk mengirim surat. Sekarang, cukup satu klik, pesan terkirim ke seluruh dunia dalam 1 detik. Inilah zaman percepatan, di mana transformasi digital bukan lagi masa depan, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari smartphone yang bisa menjadi asisten pribadi, hingga mobil tanpa sopir, semua ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi modern telah meresap ke semua lini kehidupan, pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga spiritualitas. Tapi di balik semua itu, muncul pertanyaan penting. Apakah kita semakin bijak seiring semakin pintarnya teknologi? Saat ini, banyak anak-anak tumbuh dengan teknologi, tapi tidak dengan karakter. Mereka pintar, tapi mudah marah. Mahir gadget tapi minim empati. Sebaliknya, anak-anak yang dibesarkan dengan akhlakul karimah, ilmu yang benar dan jiwa mandiri, mereka menjadi pribadi kuat yang siap menghadapi tantangan hidup, baik dunia maupun akhirat. Mari berdiskusi bersama, untuk membantu para orang tua dan pendidik menanamkan sifat-sifat utama dalam diri anak, akhlak mulia, ilmu yang benar, alim dan faqih serta kemandirian. Sebelum kita lanjut, sebuah pertanyaan untuk diri kita sebagai orang tua. Akan kita jadikan apa anak kita nantinya? Akankah kita biarkan mereka tumbuh apa adanya dengan banyaknya pengaruh negatif dari lingkungan kita? Ataukah kita didik dengan sifat-sifat mulia yang kita tanamkan untuk mereka? Tentunya, sebagai orang tua, kita menginginkan anak kita tumbuh dengan kebaikan, tumbuh dengan memiliki sifat-sifat mulia, kebiasaan yang baik, serta memahami dan mengamalkan nilai-nilai religius yang kita ajarkan. Untuk mewujudkan keinginan kita, menjadikan anak kita tumbuh dengan baik untuk masa depan mereka, mari kita tanamkan sifat-sifat mulia dalam mendidik anak, yaitu dengan tri sukses pembinaan anak. Di antaranya akhlak mulia, ilmu yang benar atau alim faqih, serta kemandirian. Mari kita bahas. Yang pertama, akhlakul karimah atau akhlak mulia. Sifat ini adalah pondasi utama karakter anak soleh. Akhlakul karimah adalah akhlak mulia yang mencerminkan perilaku dan sikap terpuji, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mendidik anak, membentuk akhlak adalah hal yang sangat mendasar. Anak yang memiliki akhlakul karimah akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, sopan, rendah hati, menghormati orang tua, serta peduli terhadap sesama. Sifat ini tidak hanya menjadikan anak disukai di lingkungan sosialnya, tetapi juga menjadi bekal utama dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Di tengah zaman yang serba cepat dan materialistis, akhlak mulia menjadi penyeimbang agar anak tetap berpijak pada nilai-nilai kebaikan dan spiritualitas. Akhlakul karimah bukan hanya diwariskan, tetapi dibentuk dan dibiasakan sejak dini, melalui teladan, bimbingan, dan doa. Jika anak tumbuh dengan akhlak yang baik, maka ia akan memiliki fondasi kuat dalam menghadapi masa depan, baik dalam hubungan sosial, pendidikan, maupun spiritual. Contoh perilaku anak berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu mengucapkan salam dan terima kasih. Ketika masuk rumah, ia mengucapkan Assalamualaikum dengan suara sopan. Setelah dibantu oleh orang tua atau teman, ia spontan berkata, terima kasih, tanpa disuruh. Ini menunjukkan adab, kesantunan, dan rasa syukur. 2. Mendahulukan orang tua dan guru. Saat makan bersama, ia mempersilakan orang tua atau guru terlebih dahulu. Tidak memotong pembicaraan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Cerminan dari sikap hormat dan tawadhu. 3. Membantu tanpa diminta. Melihat ibunya lelah, ia mengambil inisiatif merapikan mainan, menyapu, atau membantu menyiapkan makanan. Ini menandakan empati, inisiatif, dan kepedulian. 4. Tidak membalas ejekan dengan amarah.
Ketika diejek teman di sekolah, ia tidak membalas dengan kasar, tapi memilih diam atau melaporkan ke guru. Contoh nyata dari kesabaran dan pengendalian diri. 5. Jujur meskipun bisa berbohong. Ia mengakui bahwa ia menjatuhkan gelas, meskipun tidak ada yang melihat. Nilai kejujuran dan tanggung jawab mulai tumbuh dari dalam. Sifat yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita yang kedua adalah alim dan faqih. Sifat alim adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat dari kitab suci dengan baik. Alim juga memiliki sifat yang baik, seperti sabar, rajin, dan jujur. Sedangkan, faqih adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum-hukum agama. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan hukum-hukum yang terkait dengan ibadah, hubungan sosial, ekonomi, dan lain-lain. Faqih juga memiliki sifat yang baik, seperti adil, bijaksana, dan berani. Intinya, faqih berarti paham dan bijak dalam menerapkan ilmunya. Ini penting, karena ilmu tanpa pemahaman bisa jadi bumerang. Anak yang faqih tahu apa yang benar, kapan melakukannya, dan bagaimana cara yang tepat. Berikut beberapa contoh perbuatan yang menerapkan sifat alim dan faqih dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan ibadah dengan tepat waktu dan dengan khusyuk. 2. Membaca kitab suci dan memahami makna yang terkandung di dalamnya dengan baik. 3. Berbuat baik kepada orang lain, seperti membantu orang tua atau menyayangi keluarganya. 4. Menjauhi perbuatan yang tidak baik, seperti berbohong atau mencuri dan lain-lain. 5. Memahami dan mengamalkan hukum-hukum agama dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak contoh perbuatan lainnya. Dengan memiliki sifat alim dan faqih tersebut, tentunya anak-anak kita akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar norma ataupun hukum. Sifat yang juga harus kita tanamkan kepada anak kita yang ketiga yaitu kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat, tanpa perlu diarahkan oleh orang lain. Kemandirian memiliki beberapa aspek, yaitu 1. Kemandirian fisik, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola tubuh sendiri, seperti makan, minum, dan bergerak. 2. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi sendiri, seperti mengelola stres dan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan. 3. Kemandirian kognitif, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat, tanpa perlu diarahkan oleh orang lain. 4. Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, serta mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dan bergotong royong. Selain itu, kemandirian memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Kemampuan untuk mengambil keputusan. Kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, tanpa perlu diarahkan oleh orang lain. 2. Kemampuan untuk mengatur waktu. Kemampuan untuk mengatur waktu sendiri, seperti membuat jadwal dan mengatur prioritas. 3. Kemampuan untuk mengelola sumber daya. Kemampuan untuk mengelola sumber daya sendiri, seperti uang dan barang-barang yang dimiliki. 4. Kemampuan untuk menghadapi tantangan. Kemampuan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, tanpa perlu diarahkan oleh orang lain. Lalu apa manfaat sifat kemandirian yang kita tanamkan kepada anak kita? Kemandirian memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Meningkatkan percaya diri. Kemandirian dapat meningkatkan percaya diri seseorang, karena mereka dapat mengatur dan mengelola dirinya sendiri. 2. Meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan. Kemandirian dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. 3. Meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Kemandirian dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang tepat.
4. Meningkatkan kualitas hidup. Kemandirian dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, karena mereka dapat mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Dengan kemampuan yang dimiliki, tentunya seseorang akan melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik, sehingga apa yang dia dapat, sebanding dengan apa yang dia lakukan. 3 sifat ini adalah kunci masa depan anak kita untuk mencapai kesuksesan di masa depan, baik di dunianya dan di akhirat kelak. Akhlakul karimah, sebagai bekal hubungan sosial dan spiritual. Alim dan faqih, sebagai bekal berpikir dan mengambil keputusan. Mandiri, sebagai bekal untuk sukses dalam hidup nyata. Tanpa akhlak, ilmu bisa jadi sombong. Tanpa ilmu, akhlak bisa jadi kosong. Tanpa kemandirian, semuanya bisa runtuh. Maka dari itu, mari kita bangun anak-anak kita, bukan hanya jadi pintar, tetapi juga jadi manusia seutuhnya dengan memiliki sifat yang baik tersebut. Anak merupakan aset berharga untuk menjadi generasi penerus orang tua, menjadi pembawa estafet kepemimpinan untuk agama dan negara. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe sekarang, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini ke sesama orang tua, jika video ini bermanfaat. Tulis di komentar, sifat mana yang paling ingin kamu tanamkan lebih dulu pada anakmu, dan kenapa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam penuh cinta dari kami, untuk para pendidik generasi terbaik.